Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dipertemukan, ya, silatul ukhuwah, kita dipertemukan dengan wasilah Habib Dimas. Ini keturunan Habib Dimas. Ya. Coba perkenalkan saya, ini sebagaimana yang sudah ada di layar. Nama saya Fitran Irawan, ya. Abu Hufaz ini nama lakop aja. Karena anak saya namanya Hufaz, jadi dipanggil Abu Hufaz. Sebetulnya anak saya dua, ya. Tapi biasanya anak pertama yang jadi lakop. Tapi bebas sih, ya, lakop itu mau anak berapa aja, tergantung suka kita. Insya Allah, jadi mungkin saya juga perlu kenalan dulu sama antum semuanya. Juga di sini ada Anti, ya, akhwat. Ini sebetulnya dari mana dan mau kemana? Mau diapain? Ya, perkenalkan dulu coba. Biar kita makin dekat. Satu-satu ya, perkenalan. Udah tahu. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Diki Prianto. Jadi teman dekat Dimas. Siapa Diki? Andi. Ya. Kebetulan juga teman Dimas, teman seorganisasi, teman main, teman Kuliah nggak? Lagi enggak. Enggak yang teman kuliah juga. Dulu di kelas saya. Oh, di kelas. Iya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Nabila. Saya juga temannya Dimas. Kebetulan juga sama pengen sama belajar, jadinya nyampe di sini. Alhamdulillah. Iya. Kenalkan, saya juga Fitra, temannya Dimas. Banyak temannya Dimas. Memang dia temannya banyak, luar biasa. Emang teman itu harus, ya, kita harus mencari teman yang bisa mengingatkan untuk kebaikan, ya. Salah satunya seperti Pak Dimas ini. Jadi ada istilah bahwa ketika kita mencari teman untuk istiqomah dalam kebaikan, maka ada poin yang ketiga, yaitu carilah teman yang baik. Jangan sampai kita mencari teman yang salah, sehingga nanti seperti yang dikatakan Allah SWT dalam surah Al-Furqan, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ya, wa qalu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Jadi dia akan menyesal ketika orang zalim itu menggigit dua jarinya dengan mungkin dengan nyesal, ya. Karena menyesal, dia katakan bahwa alangkah celakanya aku, bahwa dulu aku tidak menjadikan Rasul itu sebagai teman baik. Aku tidak menjadikan atau tidak mengambil jalan bersama para Rasul dengan sahabat-sahabatnya tentunya. Nah, itu jadi menyesal, gitu ya, ketika tidak mempunyai teman yang baik yang mengingatkan kita akan kebaikan, akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah teman-teman yang baik, bukan hanya teman untuk kita di dunia saja, ya, seperti misalkan teman olahraga, kan banyak ya, ada misalkan teman-teman olahraga, ya silakan saja berteman dengan mereka. Ada teman-teman untuk misalkan kuliahan, kan tidak semua teman kuliah itu mungkin juga baik, ya. Ada juga mungkin yang mungkin kalau di kuliahan yang yang umum itu ada yang non muslimnya, gitu ya. Nah, maka kita harus bisa memilah dan memilih, cari teman yang baik, begitu ya. Baik, insya Allah pada malam hari ini jadi kita niatkan untuk belajar Quran, ya, belajar Quran. Jadi tidak usah lama-lama, sekarang sudah jam 8 kurang 15 menit, ya, paling selesai kita jam 8:30 lah, ya, insya Allah. Jadi memang secara teori tahsin ini tidak terlalu banyak teorinya, ya. Jadi memang dalam ilmu tahsin, dalam ilmu memperbaiki bacaan Al-Quran, itu yang diperbanyak adalah prakteknya, ya, jadi diperbanyak prakteknya, sebagaimana yang
kami lakukan ketika bertalaki dengan para masyayikh ya yang sudah mempunyai sanad. Mereka hanya menyampaikan materi-materi itu sekilas saja. Selebihnya kita yang praktek di hadapan mereka. Inilah metode yang memang metode diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 26, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, kamu jangan terlalu cepat-cepat untuk mengucapkan Al-Qur'an itu. Jadi tenang aja. Ya nanti juga bisa. Tapi yang membuat bisa itu adalah Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Di ayat selanjutnya, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an di dalam hatimu, wa Qur'ana, dan kami yang membacakannya. Jadi kalau misalkan ada orang nanti yang mungkin antum hafal 30 juz, insyaallah ya depan hafal 30 juz, itu bukan berarti antum cerdas, bukan berarti antum itu pintar dengan kerja keras antum ya. Bisa hafal 30 juz itu karena kerja keras antum, bukan. Karena sesungguhnya Allah memberikan hafalan itu kepada antum. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Nah, ini metodenya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami bacakan ya, apabila kami bacakan Al-Qur'an itu fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacaannya. Jadi ini di sini langsung praktek gitu. Ketika malaikat Jibril membacakan, Rasul ikuti gitu. Kemudian malaikat Jibril bacakan lagi, Rasul ikuti lagi. Inilah metodenya. Jadi bukan metode. Adanya metode ilmu tahsin ini belakangan ini aja. Jadi para ulama merangkum agar supaya orang-orang itu mudah ketika belajar membaca Al-Qur'an. Kenapa ada nama-nama idgham, ada nama-nama misalkan ikhfa, iqlab dan sebagainya? Itu zaman Rasul tidak ada. Ya, nama-nama itu di zaman Rasul tidak ada. Adanya nama-nama itu adalah di zamannya para tabi'in. Ya, di zamannya para tabi'in. Jadi setelah para sahabat. Ya, jadi di zaman para sahabat pun tidak ada sesungguhnya. Tapi prakteknya langsung benar karena langsung dikoreksi oleh Rasul. Makanya ketika para sahabat membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW, itu ada istilah ada 7 qiraat. 7 qiraat itu apa? 7 qiraat, 7 bacaan, 7 dialek Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ada orang datang dari suku mana, datang ke Rasul baca ya wadduhi wallaili idza saji. Rasul tidak salahkan karena memang itu dialeknya. Ya, jadi terima gitu ya. Kemudian ada yang lagi yang datang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasul tidak salahkan, dia terima gitu ya. Ziratal ladzina an'amta alaihim, pakai zain. Nah, ini juga diterima. Jadi semua qiraat-qiraat yang 7 qiraat yang sudah disepakati oleh para ulama ini diterima di dunia ini. Jadi kalau misalkan kita dengar ayat-ayat Al-Quran yang sering kita misalkan di belakang imam kita ya mendengarkan bacaan-bacaan, itu hanya satu riwayat saja. Jadi yang menyebar di Indonesia ini adalah hanya satu riwayat saja. Sesungguhnya masih banyak riwayat-riwayat lain yang perlu kita pelajari juga gitu ya. Baik. Kita masuk ini mukaddimah sebetulnya ya. Jadi saya membuatkan PowerPoint ini sudah jauh-jauh hari, mungkin udah ada 5 tahun lalu ya. saya putar ulang gitu ya. Jadi kebutuhan masyarakat akan tahsin ini luar biasa ya. Jadi memang banyak yang tersadarkan ketika orang itu mendengarkan kita membaca Al-Quran dengan baik, maka orang tertarik untuk belajar. Nah, inilah mungkin tugas kita sebagai seorang muslim, yang mana kita harus 4 hal. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran. Kemudian yang keduanya adalah mengajarkannya, gitu ya. Ketiganya adalah memahaminya. Keempatnya tentunya mengamal. 4 hal seorang muslim tidak boleh terlepas dari ini.
Jadi kalau sudah belajar maka harus diajarkan lagi ke orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Jadi bukan hanya untuk dirinya saja baik itu, tetapi untuk nanti yang lain. Misalkan kita punya keluarga, perempuan punya suami punya istri, gitu ya. Nah itu diajarkan. Nanti pun ketika sudah menikah mungkin punya anak, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Betapa besarnya pahala yang kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika anak itu belum sama sekali mengenal huruf, lalu kita ajarkan. Ya, surah Al-Fatihah kita ajarkan. Jangan sampai orang lain yang mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak kita. Sebisa mungkin kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita surah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena surah Al-Fatihah itu akan terus dibaca oleh anak kita sepanjang hidupnya. Seharinya berapa minimal? 17 kali. Ya kan? Jangan sampai Al-Fatihah diajarkan orang lain, karena nanti amal jariahnya akan ngaruh ke orang lain. Ya bukan berarti pelit amal, bukan, tapi justru inilah ladang pahala kita. Ketika punya anak, ajarkan langsung Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang salah. Karena ketika kita mengajarkan dengan cara yang salah, maka akan turun temurun juga amal jariah kesalahannya. Makanya ketika mengajarkan harus benar dulu kitanya. Ya, nah, itu bisa dibayangkan Rasul mengatakan bahwa Al-Quran ketika dibaca itu pahalanya per huruf, ya, satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, kalau misalkan di surah Al-Fatihah Bismillahnya aja ada 19 huruf, sudah berapa kebaikan yang kita raih? 190. Tambah Alhamdulillahirabbil alamin ada berapa huruf? Terus Alhamdulillah sampai waladhdallin ada berapa huruf? Ketika anak kita baca setiap harinya, dikalikan saja. Kita tinggal nangin aja, ibaratnya digaji. Gaji tanpa capek. Itulah ya modal utama. Baik, secara bahasa tahsin itu adalah memperbaiki. Ya. Jadi ketika memahami kata dalam bahasa Arab itu jangan hanya sebatas bahasa saja. Cuman bahasa ini harus juga masuk dalam kategori pengertian. Karena kalau tidak ada secara bahasa, tidak mungkin bisa diturunkan kepada secara istilah. Jadi dua hal ini, jadi ketika kita mendefinisikan satu kata dalam bahasa Arab, ya, mendefinisikan satu kata dalam bahasa Arab, maka ada istilah lughatan, ada istilah istilahan. Nah, lughatan itu secara apa? Bahasa. Istilahan secara istilah. Nah, jadi ketika memaknai sebuah kata, ya seperti tadi misalkan tajwid atau tahsin, ini sama ya, tahsin atau tajwid itu sama. Tahsinun, ketika memaknai tahsin ini harus berdasarkan dua definisi, secara istilah, secara bahasa ataupun secara istilah. Jangan salah satunya, karena kalau salah satunya maka akan rancu. Seperti hal ini misalkan as-salatu. As-salatu apa artinya? Secara bahasa artinya apa? Salat itu secara bahasa apa? Wajib. Arti salat secara bahasa itu adalah doa. Doa dan zikir. Ini secara bahasa. Kalau kita memahami salat secara bahasa saja, doa dan zikir, kira-kira salat kita perlu nggak begini, kemudian duduk, perlu nggak? Kalau diartikan secara bahasa saja, perlu nggak? Nggak perlu kan? Ya kan? Makanya banyak orang yang memahami sholat itu dengan hanya secara bahasa saja. Karena memang ada ayatnya, ya, aqimus sholat li dzikri, dirikanlah sholat, ya, untuk mengingatku, kata Allah kan gitu. Aqimus sholat li dzikri. Maka dipahami oleh orang-orang liberal,
ya, ketika memahami ayat-ayat itu dia kiri gitu ya, ke kiri. Dipahami oleh orang-orang berat bahwa sholat itu cukup ingat Allah, udah sholat itu. Ya. Nah, makanya di Jawa itu ada namanya sholat eling. Sholat eling. Jadi ketika eling udah ingat sama Allah, udah itu namanya sholat. Atau ketika kita berdoa, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu udah sholat. Ya, makanya orang-orang liberal itu udah mereka nggak perlu ada sholat zuhur asar bisa subuh, nggak perlu ada yang namanya wudhu. Kita ingat sama Allah, ya Allah, udah itu sholat, kata mereka begitu. Nah inilah nanti yang akan maju, maka perlulah apa pengertian secara istilah. Secara istilah sholat itu apa? Muftatahatun. Ya, muftatahatun. Ini kalau saya tulis panjang, bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itulah sholat secara istilah. Nanti akan penjelasannya maksudnya gimana ya? Tutup takbirat dibuka takbiratul ihram, tutup salam. Nanti ada hadisnya menerangkan bahwa setelah takbiratul ihram baca apa? Iftitah, kemudian baca apa? Iftiham, baca surah, kemudian ruku dan seterusnya. Itulah baru secara istilah. Nah, mengenai tahsin juga jangan secara bahasa doang, maka harus ada secara istilah. Karena kalau secara bahasa memperbaiki apa? Kan belum jelas kan? Memperbaiki apa? Karena itu baru secara bahasa. Nah, maka secara istilah di sini adalah huwa ilmun yu'rafu bihi nutqi as-sahihi lil hurufil arabiyyah wa dzalika bi ma'rifati makharijiha wa sifatiha ad-dzatiyah wal 'irdiyah wa ma yansha'u anha min ahkamin. Secara istilah artinya mengeluarkan setiap huruf disertai dengan memberikan hak dan mustahaknya. Ikhraju kullu harfin min makhrajihi, ya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari apa? Dari tempat keluarnya. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Ya. Apa itu misalkan huruf ba? Dari mana huruf ba itu keluarnya? Kemudian huruf kha dari mana keluarnya? Tempatnya mana? Huruf ya dari mana keluarnya, huruf sa keluarnya dari mana. Semua huruf itu yang 29 huruf itu masing-masing ada tempat keluarnya, tempat apa namanya pengucapannya gitu ya. Jadi tidak ngasal. Misalkan alam tara kaifa fa'ala masih salah karena mengucapkan fa-nya salah gitu. Atau misalkan bismillahirrahmanirrahim ya. Itu contoh misalkan. Atau bismillah, ya, itu masih salah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita pengen benar sinnya itu, tapi ternyata lidahnya itu kurang tepat gitu letaknya, maka jadinya bunyinya seperti sa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti artinya akan berbeda. Kalau bismillah pakai sin, itu artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau bismillah dengan fa, itu artinya adalah dengan dosa-dosa Allah. Ya, jadi kita menuduh bahwa Allah punya dosa. Nah, ini yang bahaya. Maka harus benar ketika mengucapkan. Dan memberikan hak dan mustahaknya. Hak itu apa? Sifatnya. Jadi setiap huruf itu punya sifat sendiri-sendiri. Jadi nanti ada sifat-sifat. Kalau orang itu, walaupun adik kakak, ya kan, keluar dari rahim yang sama gitu ya, itu sifatnya suka ada beda kan, sifatnya suka beda. Nah begitu pun huruf, walaupun dia makhrajnya sama, misalkan seperti apa yang makhrajnya sama, to dengan ta, makhrajnya sama tuh dia, ya, ujung lidah bertemu gusi, ta, to, ini ujungnya apa, makhrajnya sama, tapi secara sifatnya dia berbeda. Sifatnya gimana? Kalau ta itu harus ada hamsnya. Hams itu apa? Udara keluar. Ta gitu ya. Coba ini aslinya saya aja dulu pindahin. Aslinya kok pindahin ya? Gue rekam tadi. Gue rekam itu. Ntar kalau mencatat bisa.
Apa? Nggak ada buku katanya. Berarti pertemuan selanjutnya bawa buku. Ke sekolah setiap hari. Rumahnya satu. Saya tuh nggak bisa kedinginan, jadi kedinginan pengennya bersih dulu. Nah, gimana? Saya agak munduran ya, maaf ya. Tapi antum kerasa asanya? Kerasa. Kerasa ya? Ya. Tadinya saya mau nyalain yang ini mati ya gitu. Tapi nggak ada. Pakai HP. Ada yang bawa. Pakai handphone kayak bisa deh. Oh boleh boleh coba. Mantap. Ini mantap ya HP-nya. Ini dulu yang dinyalain nanti takutnya panas sama. Kalau di Sama kayak gini. sama lagi semua. Ada. Bisa. Alhamdulillah. Wah canggih juga ya handphone. Bisa membaca seorang. Ini stream. Mati deh. Itu mama sunyi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ini anak nih saya. Jadi di situ yang ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebentar lagi lah ya. Udah ada yang ngajak badminton. Udah jadi ini badminton. Baik, itu tadi secara istilah. Jadi secara istilah tahsin itu adalah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya dan memberikan hak. Hak itu adalah sifatnya, ya. Jadi tadi contoh sifat itu adalah ada udara yang keluar, huruf ta, huruf ta. Ya. Jadi kalau huruf a, ya huruf a, ba, ta, misalkan huruf a ini. Huruf a itu dalam abjad kita ada a, tapi nanti akan tertukar akan lebih sama dengan huruf a. Nah, sementara huruf a ini tidak ada di abjad kita, ya. Abjad kita mana a? Adanya koma di atas dulu, gitu ya. Cuman dalam bahasa sehari-hari kita pakai itu, gitu. Kalau a ya biasa a, aku, gitu kan, itu pakai a. Jarang ya aku. Jarang ya aku. Ada, tapi aku, gitu pakai anda. Nah, tapi kalau a juga ada. Kalau nyuapin anak, ya. Jadi a dulu ya kan makan. Nah, itu ada dalam keseharian kita. Walaupun dalam abjadnya tidak ada. Kemudian huruf ba, huruf ba itu dalam abjad kita apa? B, ya kan? B. Nah, itu sama B. Cuman dalam bahasa Arab tidak ada misalkan dalam bahasa Arab itu tidak ada B itu ab gitu aja, tapi harus mantul. Misalkan abjad, abjad kita mah abjad. Kalau dalam bahasa Arab ada jad, harus ada mantulnya, gitu ya. Itu huruf B-nya orang Arab. Nah, kemudian huruf ta. Kalau huruf ta, kalau pengen bagus ini belajar sama artis-artis ya, dengerin ya, mencintai ta. Itu bagus itu harusnya. Jadi ada angin keluar itu bagus daripada mencintaimu. Nah, itu agak gimana gitu ya, apalagi kalau mencintai ada kata itu kan enak gitu kan. Makanya halus gitu kalau artis-artis ketika mengucapkan huruf ta-nya itu ya. Nah, itu contoh aja.
yaitu namanya sifatnya. Jadi sifatnya ini tidak mungkin terlepaskan, ya. Ketika dia harokat fathah atau kasrah atau dhammah atau sukun, ya, nah itu sama. Kemudian hukumnya apa? Mempelajari tahsin ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Wajib kepada sebagian saja, ya. Tapi membacanya itu adalah fardu ain. Ya, membaca Al-Qur'an sesuai tajwid adalah fardu ain, tapi belajar apa? Tahsinnya itu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Lah kok bisa? Berarti orang nggak perlu belajar tahsin. Kalau dia sudah benar, ya tinggal mentalaki aja, gitu kan? Nanti tinggal dikoreksi langsung oleh gurunya. Tapi kalau yang belum benar ya suruh belajar, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka orang lain terlepas. Itu seperti misalkan azan, itu fardu kifayah kan. Kalau di satu masjid nggak ada yang azan, dosa sebenarnya itu, ya. Tapi kalau udah satu orang yang perwakilan, udah aman yang lainnya. Gitu. Kayak sholat mayit itu fardu kifayah hukumnya. Jadi kalau ada di lingkungannya satu orang meninggal, maka harus ini satu orang ini suka sholat misalkan. Kemudian tidak ada yang mau menyolatkan, itu dosa semua tuh orang yang ada di lingkungan orang meninggal. Kenapa? Karena orang muslim suka sholat, dia meninggal, tidak ada yang menyolatkan, dosa semua orang yang ada di lingkungannya. Tapi kalau ada satu orang yang menyolatkan, semuanya yang di lingkungan itu sudah terwakili, gitu ya. Jadi itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain memang harus dilakukan oleh masing-masing individu, masing-masing seorang muslim itu harus melakukannya. Seperti apa? Sholat, ya kan? Sholat wajib, puasa, itu fardu ain namanya, ya. Jadi wajibnya kepada individu masing-masing. Kalau fardu kifayah kepada sebagian. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu pertama memperbaiki bacaan, gitu ya. Kemudian menjaga keautentikan, keaslian. Jadi keaslian Al-Quran itu dari zamannya Rasulullah sampai sekarang itu seperti itu terus, tidak ada yang bisa mengubah. Ya, itu karena dalam surah Al-Qamar Allah katakan inna nahnu nazzalna wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi yang nurunin Al-Quran Allah dan Allah yang menjaganya. Jadi bukan manusia-manusia yang menjaganya, Allah langsung. Ya, maka kalaupun ada seseorang yang ingin merubah Al-Quran dengan cara menghilangkan titik saja, itu akan ketahuan. Karena saking banyak penghafal Al-Quran. Ya, jadi Allah menjaga dengan cara apa? Memberikan kepada orang-orang ini hafal Quran di cara penjagaan. Ketika ada yang merubah, ya kan seperti orang-orang Syiah itu kan merubah isi Al-Qur'annya. Jadi isi Al-Qur'annya ada surat tambahan. Nah ini kalau jangankan ada surat tambahan, ada kata yang ditambahkan itu ketahuan. Ya, sempat tuh ada Quran yang salah cetak, ya kan? Ada apa tuh yang dikurangin atau yang ditambahin lah. Ketahuan. Ya walaupun dari juz 1 sampai 30 itu banyak banget gitu ya haramnya, tapi akan ketahuan. Itulah bukti penjagaannya Allah, ya. Jadi, nah tahsin itu adalah salah satu untuk menjaga itu, menjaga keaslian Al-Quran yang diturunkan dari Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kemudian diturunkan disebarkan lagi kepada sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Nah, kemudian hikmahnya juga adalah menjaga hak manusia tadi, ya. Nah, kemudian di dalam membaca Al-Quran itu biasanya itu ada kesalahan-kesalahan, ya. Kesalahannya itu ada yang fatal, ada juga yang ringan. Nah, kita harus menghindari ini. Mempelajari Al-Quran itu harus bisa menghindari ini, ya, biar tidak ada kesalahan lagi, gitu. Karena ketika salah, maka bukan pahala yang kita dapatkan, tetapi malah jadi apa? Dosa. Kalau sudah tahu, ya, sudah tahu misalkan terus disalah-salahin, misalkan salah dalam pelafalan makhraj, ya ini yang salah fatal nih. Salah dalam makhraj misalkan kerja apa? Tadi Bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan sin.
diganti dengan sa. Bismillah kan artinya sudah jauh berbeda. Ya. Atau misalkan la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, kalau kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau syahnya diganti la in sakartum la azidannakum, apa artinya? Kalau kalian mabuk Allah tambah nikmatnya. Jadi syakara bersyukur, sakara itu mabuk. Ya, sakarat itu kan mabuk. Jadi orang kehilangan akal, sakara mabuk. Ya. Jadi kalau misalkan orang mabuk ditambahkan nikmatnya. Nah, ini kan salah jadinya. Itu salah dalam makhraj. Maka harus benar makhrajnya. Nah, agar kita terhindar dari kesalahan ini, maka harus belajar taksi. Gitu ya, karena di taksi lah dipelajari tentang makhraj huruf. Kemudian salah dalam harokat. Nah, ini juga sama fatal. Kadang orang kalau baca Al-Quran itu ada yang salah harokatnya dan dia tidak nyadar, ya tidak nyadar kalau tidak di depan orang yang ditalaki gitu ya, tidak ditalaki, dia tidak nyadar bahwa dia itu salah. Nah, maka untuk menghindari banyak kesalahan dalam harokat, ya maka dia harus senantiasa membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Ya, contoh misalkan yang merubah harokat dan disertai arti, misalkan surat Al-Fatihah. Apa itu namanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ya harusnya. Ini siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, diganti jadi an'amtu misalkan ya. Siratal ladzina an'amtu, yaitu jalannya orang-orang yang telah aku berikan nikmat. Nah, jadinya aku. Jadi bukan Allah. Jadi yang memberi nikmat itu aku. Ngaku-ngaku jadinya. Nah, ini adalah kesalahan dalam harokat dan ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah memanjangkan bacaan yang pendek atau sebaliknya. Nah, ini hati-hati nih, ya. Bacaan pendek dipanjangin, bacaan panjang dipendekin. Salah. Contoh misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, La a'budu. la-nya panjang atau pendek? La panjang. Panjang. Kalau dipendekin, artinya akan berbeda. Ya, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, la-nya panjang. Ya. Kalau dipendekin la a'budu ma ta'budun, itu artinya akan berbeda. Kalau la-nya panjang tadi, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, kan ini kepada orang kafir. Wahai Muhammad, katakan kepada orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Katakan kepada orang Kristen, ya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Begitu kan? Ibaratnya itu pelajarannya buat kita. Kalau la-nya dipendekin, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, katakan kepada orang kafir, benar-benar aku akan menyembah. Nah, kalau la-nya pendek, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, coba yang benar yang mana nih? Yang benar yang saya tulis yang mana? Coba, belum diharapkan ini ada. Ini kebaca ini apa itu? Sya. Coba yang ini kan bacaannya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Mana yang benar, satu atau dua? Dua. Carilah perbedaan. Mbak Nabila, mana yang benar? Satu atau dua? Hah? Dua. Yang kedua. Yang kedua. Iya. Kenapa? Kenapa yang kedua? Apa namanya? Yang lam alif. Nah, itu ada. Mana? Ini? Iya. Sama ada hamzah setelahnya. Ada alif.
Alif ada. Ya maksudnya apa? Ini dibaca Panjang, panjang. Kalau ini pendek. pendek. Nah, yang benar adalah nomor 2, betul. Asyhadu an la ilaha illallah. La-nya panjang. Ya kan? Kalau yang ini asyhadu an la ilaha illallah. Ini salah. Artinya akan berbeda. Aku bersaksi, kalau yang ini ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ini aku bersaksi bahwa benar-benar ada Tuhan selain Allah. Ini kan sudah syirik jadinya. Ini kan mengakui bahwa kita ada bahwa kita mengakui bahwa Allah ada Tuhan selain Allah. Mengakui ada Tuhan selain Allah. Ini benar-benar pakai lam. Lam yang pendek itu adalah benar-benar artinya. Benar-benar ada Tuhan selain Allah. Nauzubillah. Hujan. Nah, itu ya. Jadi ini kesalahan yang fatal, ya, yaitu memanjangkan bacaan yang pendek atau sebaliknya. Itu tidak boleh. Nah, kalau kesalahan yang ringan, kesalahan ringan itu misalkan memanjangkan yang 4 harokat jadi 2 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Inna, nah ini 4 harokat harusnya. Tapi ternyata dibaca 2 harokat. Inna a'tainak. Ini kesalahan yang ringan. Karena apa? Karena di jalur yang lain ada yang baca 2 harokat. Tapi kalau kita niatnya baca yang 4 harokat ini 4 harokat, ternyata dibaca 2 harokat, maka ini termasuk kesalahan. Ya, yang harusnya mad itu dibaca 4 harokat, kita baca 2, itu namanya kesalahan. Tapi kesalahannya masih dikatakan kategori ringan. Gitu ya. Nah, cara mengatasinya ini 4 hal yang kita akan pelajari nanti. Selalu konsisten dalam membaca tanda-tanda panjang atau mad, selalu konsisten dalam membaca gunnah, sempurnakan pengucapan vokal dan mengetahui cara baca huruf-huruf sukun. 4 hal ini yang nanti akan pembahasannya panjang lebar. Ya, selalu konsisten dalam membaca mad, nanti akan pembahasan tentang mad semua, bacaan panjang. Selalu konsisten dalam gunnah, nanti akan dibahas tentang gunnah. Ya, sempurnaan vokal, nah ini sebetulnya ini level yang tertinggi ya, jadi harusnya yang keempat. Nah, yang ketiganya adalah mengetahui cara baca huruf-huruf sukun. Ini yang ketiganya, ya. Jadi huruf-huruf sukun ini kadang kesalahan umum orang membacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan salah. Nah, kenapa salah? Karena lamnya masih mantul. Alhamdulillah. Atau misalkan kalau kita ngajarin dengan anak ada guru ngajarin Bismillah gitu kan. Irrahman, masih salah. Kenapa? Karena di antara bi dengan sin tidak ada panjangnya, tidak ada matnya. Jadi nggak boleh dibaca Bismillah. Mi-nya juga sama, nggak ada. Harusnya Bismillah langsung. Bismillahirrahmanirrahim langsung, gitu ya. Jangan Bismillah udah di ayun-ayun me lagi ya. Bismillah ya. Udah vokalnya udah lagi nggak sempurna tuh ya. Udah gitu. Bukan dia tuh. Ya, jadi anak-anak semua turun temurun begitu bacanya. Bismillah. Coba perhatikan kalau di SD negeri bacanya begitu. Saya pas ngawas ujian nasional itu ya berdoa mulai. Yang muslim kan baca doa tuh ya. Bacanya begitu karena mungkin gurunya tidak mengajarkan dengan benar gitu kan, dan gurunya juga mungkin tidak belajar secara khusus tentang bacaan Al-Quran. Maka mereka bacanya begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah main-main, nah ini kesalahan. Nah, jadi memang harus dihindari. Baik, sekarang masuk ke materi pertama. Mungkin malam ini materinya aja isti'adzah dan basmalah dulu, ya.
Jadi bagaimana cara membaca isti'adzah dan basmalah. Sebelum kita tahu cara membaca isti'adzah dan basmalah, itu kita tahu dulu hukumnya. Jadi hukum membaca isti'adzah ini adalah wajib sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dalilnya adalah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Meminta perlindunganlah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini dia ya. Kemudian kalau basmalah ini hukumnya adalah mustahabbah. Mustahabbah itu apa? Tahu nggak mustahabbah apa? Mustahabbah itu disukai ya. Jadi lebih baik gitu ya. Lebih baik dibaca baik di awal surat maupun di tengah surat, kecuali ada satu surat yang tidak boleh baca basmalah. Apa itu? Surat At-Taubah. Tapi ini saya belum perbaharuin ya. Saya sudah baca lagi bahwa baca basmalah itu harus dilihat kondisinya. Ketika kita misalkan baca ayat-ayat yang ada di pertengahan surat, dilihat ayat tersebut menjelaskan tentang apa. Kalau misalkan menjelaskan tentang ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga, maka bolehlah pakai basmalah. Tapi kalau menjelaskan tentang neraka misalkan, ya, maka tidak boleh pakai basmalah. Ya, ini yang khusus yang di tengah-tengah. Misalkan surat Al-Baqarah ada 286 ayat. Nah, kita kan nggak mungkin sekali waktu baca 286 misalkan, kan berat. Kita baca cuma misalkan ya jangan banyak-banyak lah, 10 ayat lah misalkan ya, 10 ayat. 10 ayat itu, ayat ke-10 itu lagi menjelaskan orang-orang munafik. Ya kan? Nah, ini kalau kita berhenti besoknya baca ayat 11-nya, maka jangan kita baca basmalah. Kenapa? Karena ayat itu menerangkan tentang kejelekan. Ya, jadi khusus yang kalau basmalah ini ketika menjelaskan tentang ayat-ayat yang baik aja, gitu ya. Cara baca isti'adzah dan basmalah itu ada 3, ya, yang dihubungkan dengan awal surat. Ada yang pertama qat'ul jami'. Nah, ini ya. Ini harus jadi ingatan. Qat'ul jami' ini adalah memutuskan semuanya. Jadi antara isti'adzah, basmalah dengan awal surat diputus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini diputus. Ya, tiga-tiganya diputus. Ada yang kedua. Apa itu kira-kira? Bacanya. Waslul jami'. Waslul jami'. Waslul jami' itu digabungkan semuanya. Tiga-tiganya gabung. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cuma harus napasnya panjang ya. Apalagi kalau awal suratnya panjang ya. Ta'awud, bismillah sama awal surat panjang boleh, ini artinya diperbolehkan. Kalau napas kita panjang ya silakan. Nah, kemudian menggabungkan isti'adzah hanya dengan basmalah, artinya suratnya terpisah. Ya, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu boleh juga. Ya. Coba. Jadi pilih yang mana? 1, 2 atau 3? 1 aja ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan lah itu kebuatannya begitu ya, jangan heran, itu boleh. Jadi misalkan isti'adzah sambung ke basmalah. Cuman kalau dalam nyambung huruf akhirnya jangan disebutkan. Salah kalau misalkan kayak di sholat tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Salah. Harusnya huruf akhirnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gitu. Jadi ujung-ujungnya harus dibaca. Jangan
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nggak ambil nafas tapi dia disukunkan ujungnya, itu nggak boleh. Jadi kalau mau diwasol, namanya wasol, kalau mau diwasolkan semuanya itu ujung ayatnya harus dibaca hurufnya, gitu ya, dihafalkan. Coba kita coba dulu yang paling atas, ta'awudz, basmalah, awal suratnya An-Nas. Coba ya, ikutin saya ya. Nadanya mau pakai apa nih? Kurdi, ijaz, nahwan, atau Umi aja. ras, atau Umi aja. Hah? Umi aja Oh, ya. ras berarti Ras ya. ya. Oke, ada umi ya. Kenapa? Hanya ada umi. Kenapa nggak coba yang lain? Nggak boleh. Ya. Jadi kalau apa namanya? Saya kan biasa ngajak umi ya, kalau di sekolahan. Tapi kalau di luar sekolah saya lebih enak pakai nahwan, apa namanya, nadanya. Jadi untuk menyamakan aja sebetulnya. Irama itu nomor sekian ya, jangan jadi patokan ya. Oh irama dulu nih, ya, enak nih, jangan. Jadi irama itu nomor sekian. Yang penting apa? Bacaannya benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang udah sini ya. Coba dari perut suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir. Jadi naiknya dari situ. Syaitanir rajim. Nah, coba ya satu orang. A'udzu billahi minasy syaitanir bukan minus ya, bukan sad, itu nanti lebih ke sad ya. Iya. Ininya ditarik. Minasy syaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, ya. Jadi dilepas aja suaranya. Enggak ada siapa-siapa di luar, enggak ada. Terus suruh pulang, sekarang habis sholat suruh pulang mulai langsung. Ya, coba antum, Diki. Di Andi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini nasnya kurang tebal, bukan kurang tebal, kurang angin di dalam itu kurang. Ya, syah. Coba ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Ya, Hussein Nabila, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir Kurang juga nih huruf sinnya. Terus bukan bil, ya, bi. A'udzu langsung ditarik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan rajim. Ya, coba ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, bagus ya. Tinggal huruf syahnya, semua nih huruf syahnya. Ya. Dengan U beda. A'udzu billahi ya. Jadi huruf syahnya itu yang ditekankan. Oke, lanjut. Bismillah. Ingat, ngambil ya. Bismillah, jangan ditarik dulu. Bismillah. Itu mantul, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cakep. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3.
Bismil. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggi. Bukan tinggi. Yang kedua. Jadi nada yang pertama naik. Itu yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naik. Ya, nada yang kedua datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang ketiga turun. Nah, yang ketiganya kan nggak ada nih. Nanti dari awal surat naik lagi. Ya, jadi untuk isti'adzah dengan basmalah itu boleh naik dan turun. Ya, boleh naik dan turun atau boleh naik dan datar. Untuk nadanya. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi coba. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sambungin dari awal. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pausi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, Bapak. Sekarang langsung ke Anas. Ini naik lagi ya, ada yang pertama lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Coba. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, lagi 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ada pangsi nih Anasnya ya. Coba yang ini. Bentar. Baik, jangan ini deh, jangan surat Anas, surat apa ya? Yang agak panjang. Ar-Ra'aita, coba ya. Itu surat Al-Maun. Ya, di baliknya. Ada? Ar-Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Coba 1, 2, 3. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Coba ulangi sekali. 1, 2, 3. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Nanti huruf ulangnya ya. Ar-ra'aita alladhi ya, huruf dha. Ladhi yukadzib. Nah, ini juga huruf dha juga. Yukadzibu bid-din. Yukadzibu bid-din. Nah, setelah bi itu huruf dal, bukan huruf dha lagi. Bid-din, lidahnya langsung ke gusi. Bid-din, bukan di gigi lagi, bukan di depan sini. Ya, kalau enggak, al-aitalladzi. Nah, ini baru di depan ya. Nah, ini juga di depan. Yukadzibu. Nah, kalau bid-din, huruf dalnya di belakang. Bid-din. Oke?
Ulangi ya. 1, 2, 3. أرأيت الذي يكذب بالدين. Cakep ya. Ulangi sekarang dari tahun. Ini cara yang pertama dulu ya. Qat'ul jami'. Qat'ul jami' itu dipisah-pisahkan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus. Sekarang cara yang kedua. Kuat nggak nih kira-kira ya? Coba ya, harus kuat, harus bisa. Temponya udah tepat sekarang. Jadi tempo baca Al-Quran itu ada 3. Ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, ini kita yang sedang aja ya, jangan yang terlalu cepat juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba ya, sekalian tes nafasnya sampai mana. 1, 2, 3. Ini terlalu semangat. Ya, kepanjang sebenarnya. Sudah dari istiadah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa ya. Gak bisa berhenti dulu. Ar-Rahimi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, coba ada cepet ya. Nadanya temponya. Ulangi 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah. Ya, jadi intinya ini untuk melatih aja. Ya, bahwa bacaan Quran itu boleh ya. Kemudian kalau mau menyambungkan istiadah dengan basmalah ini mungkin masih bisa kuat ya. Nah, kemudian nanti al-aitan. Nah, cara yang selanjutnya adalah menyambungkan basmalah dengan awal surah. Ini menyambungkan basmalah dengan awal surah. Gimana caranya? Berarti istiadahnya dipisah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Gitu ya. Bisa itu ya. Coba cara yang keempat. 1, 2, 3 tautnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Jangan dipisah, ini disambungkan ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Menyambungkan basmalah dengan awal surah. Iya. Coba. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aital. Coba langsung dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
hi-nya ini jadi 2 harokat. Kenapa? Karena dia disambungkan dengan mi-nya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak panjang lagi tuh. Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dipanjangin begitu lagi. Jadi i-nya satu ayunan begini. Kan satu 2 harokat itu satu ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Saya ambil napas dulu. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, intinya itulah ya. Jadi menyambungkan isti'adzah, basmalah dan awal surat ada 4 cara. Ya, ini sepakat para ulama. Kemudian cara menyambungkan 2 surat. Nah, kalau tadi mah isti'adzah awalnya, kalau ini awalnya ayat terakhir. Contoh kita mau menyambungkan ayat di situ sebelum Al-Maun apa? Itu hal lain. Al-Quraish. Atau jangan Al-Quraish terlalu panjang ayat terakhirnya. Surat Al-Kausar. Nah, ya. Jadi setelah ayat ke-7 ya surat Al-Maun lanjut ke surat Al-Kausar. Ini caranya ada 3 doang. Ya. Jadi yang pertama Qur'anul Jami. Ayat terakhir apa? Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dipisah semuanya. Nah, kalau mau yang kedua ini juga boleh disambung semuanya. Gimana caranya? Wa yamna'unal ma'una bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Gitu ya. Jadi ini menyambungkan antara 2 surat. Caranya seperti itu. Nah, kemudian yang cara ketiga ini sama aja, menyambungkan basmalah dengan awal surat. Yang tidak ada yang mana? Yang keempat. Yang keempat tadi ya. Jadi menyambungkan apa? Menyambungkan akhir surat dengan basmalah. Ini tidak boleh. Jadi contoh gini, ini tidak boleh. Wa yamna'unal ma'una bismillahirrahmanirrahim. Berhenti aja, jangan. Minimal ada innanya. Yuk, ar-rahim inna. Udah berhenti di situ baru boleh. Tapi kalau berhenti di ar-rahim itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena khawatir basmalahnya ini dianggap akhir surat Al-Maun. Maka tidak boleh seperti itu. Ya, paham sampai sini? Ya, cara menyambungkan isti'adzah basmalah dan awal surat juga menyambungkan antara 2 surat. Ya. Coba ini udah habis sebenarnya. Kita latihan makhraj dulu. Coba baca bareng-bareng dari mulai yang paling atas. 1, 2, 3. Tu. Langsung 3 huruf. Turika. Nah, gitu. Baca cepat. 1, 2, 3. Turika. Terus. Basir. Jangan ada yang panjang. Ini bacaan pendek semua. Turika, basiru, akilu. Ya, ini masih pendek. Ya. Jadi kalau misalnya turika, nah ini salah. Harus dibenahi dulu. Lagi 1, 2, 3. Turika. Bashiru. Akilu. Sami'u. Sami'ah. Nyaru namanya. Sami'ah. 1, 2, 3. Sami'a. 1, 2, 3. Sami'a. Terus. Zaimu. Duriba. Labisa. Hayasa. Nah, ini jadi apa namanya?
ketika baca yang kayak gini dengan cepat, itu nanti akan refleks membaca Quran juga akan cepat, gitu ya. Nah, kalau baca gini masih beda, iya, syah, itu juga udah Qurannya udah dipertanyakan, gitu ya. Zaimu, itu masih dipertanyakan baca Qurannya dari nanti. Jadi kalau baca begini harus lebih cepat. Zaimu, Duriba, Labisa, Hayasha. Nah, sekarang paling bawah, sekarang baru yang nyambung. Coba 1, 2, 3. Khasyi'a, muni'a, zalimu, futiha, juhila. Sekarang ada yang panjangnya, ya, yang ada alifnya berarti panjang. Coba Hasyada. 1, 2, 3. Hasada, hasada, Mana yang panjang? Ha apa sa? sa, Nah, coba hasada, hasada. Nih gini ya, saya contohkan dulu. Hasada, ukurannya satu ayunan gini. Hasada, 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 ya, hasada. Nah, satu ayunan. Kalau ada yang panjang satu ayunan. Coba ulangi, 1, 2, 3. hasada, 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 Perhasyada, hasa ini biasa. Sinnya Biasa. biasa. Tidak pakai telur. Kalau pakai telur spesial. Jadi spesial. Jadi spesial. Bukan sa lagi, bukan spesial. Ya. Jadi ini sin biasa, dia bukan hasyada, bukan hasa, sa, tarik ini. Hasada. Coba ulangi, 1, 2, 3. hasada, 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 hasada. Nah, itu baru bisa membedakan panjang dan pendek. Lanjut, 1, 2, 3. Na'ama, 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 Terus, na'ama, oke. na'ama. Oke. Mbak Nabila silakan. Ya, itu satu garis yang ini. Kelihatan? Ya. Lagi. Maju aja. Gak kelihatan dia, Mbak. Toha, Nah, ini dia. Coba ulangi. toharun, Run ini. Ya, ulangi. toharun, Bagus. toharun, Cakep. toharun, tohurun. Nah, jangan tohu. Tohnya satu aja. Tohu. Itu dua itu berarti itu. Ya. Nah, baca langsung. Tohurun, Ah, tohurun, ulangi. tohurun, Ya. tohiro, Panjang enggak? pendek, Pendek. tohiro, I-nya panjang enggak? pendek, Pendek. Ya, itu tadi panjang. Tohiro, iya. tohiro, Harusnya tohiro. Tohiro. Nah, itu kalau pendek. Ya, sekarang Mas Andi. Tobaku yutikuna Oke. syajaratan Oke. kahasyiatin Kok-nya panjang pendek? pendek Pendek. Coba ulangi. kahasyiatin Bukan kahosyiatin, tapi kahosyiatin. kahasyiatin Nah, itu cakep tuh. Silakan. Mas Dimas. Wa ma ja'ala Oke. fala ghaliba Bagus. fa salatuka Bukan fa ini. wa salatuka Oke. Baca bareng 1, 2, 3. fawakihu kasiratun Fawakihu kasiratun. Coba. fawakihu kasiratun kasih. Nah, ini huruf ta ya. Ini bukan syah tapi ta. Kasiratun. Coba. Kasiratun. kasiratun Nah, itu dia huruf ta. Ulangi 1, 2, 3. fawakihu kasiratun Kasih masih ya. 1, 2, 3.
fawakihu kathiratun Oke, terus bi gulami halimin ini ada tanwin lain. bi gulamin halimin Bighulamin halimin. bi gulamin halimin Sekali lagi. bi gulamin halimin Oke, lanjut. wala saufa Oke, bagus. Nah, ini nggak perlu. Ini kan ada. Ini juga. Ini hi-nya panjang ya, coba. Ini hi-nya panjang. Satu, dua, tiga. faqala ayo tuh. Satu, dua, tiga. Faqala li sahibihi wa huwa Wah, bingung langsungnya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Atau mau pakai nada tadi. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Nah, itu bukan nada yang tadi. Ada yang tadi. A'udzu billahi. Tuh. A'udzu billahi faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Ini hu-nya juga panjang ya. Ini i-nya panjang, ini hu-nya panjang. Ini makanya saya ini yang ini nggak dibaca karena ada kesalahan dalam mengetik. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Satu, dua, tiga. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu Nah, itu dia tadi masih ada yang terputus-putus ya. Nah, jadi nanti insya Allah kita latihan lagi ya. Karena sekarang sudah malam. Takutnya nanti pulangnya. Baik, jadi sementara ini ya yang harus diperhatikan adalah huruf-hurufnya tadi masih ada yang keliru. Kemudian bacaan isti'adzahnya dulu aja dilatih ya. Isti'adzah, basmalah dan juga awal-awal surat tadi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu dilatih terus ya sampai bisa sampai betul-betul huruf syahnya juga pas gitu ya. Sehingga nanti ketika pertemuan yang akan datang kalau Allah izinkan kembali itu sudah benar ya. Baik, nanti kita akan lanjut ke sini terus ya. Nah, masih banyak kerjaannya. Nanti ada pelatihannya. Ini baru pelatihan yang pertama. Baik, jadi memang ini rencananya 3 orang aja. sebetulnya lebih Wah, karena ada yang lagi halangan Oke. dan juga ada yang tadi masih ada yang kuliah sama yang shift 2 Sip. Berarti kalau ada semua berapa jumlahnya? sekitar 10 11 Wah, banyak juga ya. Iya, satu komunitas. Iya. Tapi kuliahnya beda-beda. Beda-beda. Ya. Beda-beda. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang freelance juga. Oke. Jadi mungkin untuk bertiga ini untuk mengawali dulu ya. Ya. Mengawali. Dan nanti juga ini nanti ada mungkin ada murid saya juga ikut. Jadi nanti juga udah kuliah juga sih sebetulnya udah umuran untuk yang ikut 1 orang ya.